Tapi yang reform, babi juga dimakan. Saya pernah tanya, kok bisa begitu? Dia bilang kan dulu kan cuma nggak bisa terjaga kebersihannya, sekarang udah bisa terjaga kebersihannya. Tidak boleh. Nah itu yang reform itu. Ya. Jadi mereka tafsirkan dengan penafsiran yang seperti itu, yang kayak twisted interpretation itu 70% atau bahkan lebih orang Yahudi di Amerika itu reform. Nah, orang-orang kita juga jangan sampai yang seperti ini ya maksudnya. Jadi anak kita bisa tumbuh menjadi perilaku Yahudi yang seperti ini. Yang Islam itu dipandang sebelah mata saja. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah ini lingkungan yang membentuk seperti ini. Nah, oleh sebab itulah kita kompetisi sekarang ini. Nah sekarang masalahnya adalah kita udah hidup di Amerika. Bagaimana kita menyikapi lingkungan yang ada ini? Saya sebenarnya bisa menyampaikan banyak lagi poin-poin, tapi saya ingin singkatkan saja. Bagaimana kita bisa menyikapi lingkungan seperti ini? Ada teman-teman di Indonesia pernah mengatakan kita divorce, kita ceraikan semua dunia. Makanya ada ustadz Indonesia itu, mohon maaf, uangnya nggak disimpan di bank, di bawah kasur. Ada namanya Ustadz Syamsul, ini usahanya bagus, properti. Dia nggak mau dilindungi dengan bank, karena bank itu haram. Jadi saya kata, kamu uangnya di mana? Ya udah cash terus. Nggak mau kredit dan sebagainya. Jadi judul perusahaannya itu usaha tanpa riba. Ya namanya Ustadz Syamsul di Jawa Barat. Itu bagian dari grup WhatsApp kita ya. Nah, kalau saya sebaliknya begini. Kehidupan dunia modern kita sekarang ini adalah tools. Di satu sisi adalah blessing, dan di satu sisi juga bisa menjadi nikmat, blessing, dan bisa menjadi nikmat, menjadi mara bahaya. Sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Dan dunia ini secara keseluruhan sudah diberikan kepada kita untuk bagaimana menyikapi, bukan untuk disikapi oleh dunia. Makanya Al-Quran mengatakan, Huwaladzi khalaqa lakum. Allah yang menciptakan bagi kamu. Bagi kamu itu berarti kita yang menyikapi ciptaan itu, kita yang memiliki ciptaan itu, kita yang the masters of seluruh ciptaan ini. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini kita sungguhnya master, tergantung bagaimana kita. Makanya kan kita itu kan misalnya salamnya itu bukan good morningnya, tapi assalamualaikum. Karena kita yang menciptakan, manusia yang menciptakan apakah salam atau tidak, apakah peace atau tidak. Nah kembali kepada yang tadi, banyak modern tools sekarang ini, internet misalnya, Facebook misalnya, Twitter misalnya. Sekali lagi itu tergantung bagaimana kita engaging, bagaimana kita berinteraksi. Ada orang-orang Facebook, salatnya 50 menit sehari semalam, Facebooknya 8 jam. Sebentar buka, update, ambil foto, upload, gitu ya. Ntar status gitu. Disebut aja namanya lah. Di statusnya itu muncul. Sekarang 8 jam loh. Ntar lagi bikin nih. Ini malah lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Saya juga kadang gitu. Gitu. Kami ngobrol sama teman. Itu sudah, apakah itu sudah bagian dari addiction atau bagaimana, saya kurang tahu. Ini perlu kita juga sikapin seperti itu. Jangan sampai justru kita yang kemudian dipakai oleh modern tools. Nah jadi bagaimana menyikapi dengan circumstances yang ada ini, environment yang ada ini. Di mall-mall anak-anak kita, di jalan anak kita pergaulan seperti itu. Di sekolah anak-anak SMA merokok, bahkan mungkin lebih dari itu, pergaulan free sex dan sebagainya. Gimana kita menyikapi seperti itu? Ustadz Yusuf Mansur baru-baru ini menulis makalah, sebenarnya terinspirasi dari saya, jadi ada di website dia itu. Jadi kita berdialog dengan beberapa ustadz di Indonesia di WhatsApp group. Saya menyampaikan yang sudah sering saya sampaikan selama ini sebenarnya di tulisan itu, bahwa saya justru lebih memilih memakai sebuah ilustrasi bahwa orang-orang Islam sekarang ini yang hidup di Amerika dan di Barat secara umum seperti punya rumah yang indah, bahkan istana, semua fasilitas ada dan bisa dinikmatin, betul-betul bisa dinikmatin. Kalau di sini ini kan minimal, kalau misalnya nggak punya penghasilan yang cukup, ya ada food stamp, kamu gitu kan? Ada kan? Ada food stamp. Kalau kita punya social security kan, dapatlah itu food stamp. Kalau istri hamil dapat fasilitas, ada susu, ada ini, ada segala macam. Kalau income-nya kurang kan, ini bisa kita nikmati hidup ini di Amerika seperti ini. Tapi sayang rumah kita yang indah itu tepatnya dekat sungai yang sangat dalam dan deras. Jadi setiap anak kita bisa keluar dan bisa jatuh dan terbawa arus dan mati. Ini gimana caranya menyikapi? Ada 3 pilihan. Yang pertama, jangan dibiarkan dia keluar dari rumah.
tutup pintu terus. Apakah ini kira-kira visible? Tidak mungkin kan? Ini tidak visible untuk kita mengatakan kepada anak kita terus-menerus di mana kita jaga dia. Kita akan suatu saat akan lepas kontrol. Lalu apa pilihan yang kedua? Buat pagar di sekitar sungai itu. Tapi sepanjang-panjang kita bikin pagar, anak kita perjalanannya lebih panjang lagi. Jadi boleh jadi kita bikin aturan di rumah tangga itu, tapi anak kita lebih tahu lagi bagaimana mengakalin aturan-aturan itu. Jadi gimana caranya itu? Satu-satunya adalah pilihan alternatif yang ketiga. Apa pilihan yang ketiga? Ajarin anak kita berenang dengan baik. Sehingga ketika anak kita itu terjatuh ke dalam sungai itu, dia tahu bisa menyelamatkan dirinya. Di saat anak kita dia masuk sekolah publik, karena kita nggak mampu di sekolah Islam misalnya, dia lihat teman-temannya di mana-mana melakukan apa-apa, dia tahu bahwa itu salah. Yang menjadi masalah adalah, boleh jadi kita ingin mengajari anak kita berenang, tapi mungkin kita nggak bisa berenang. Ini menjadi masalah ini. Kan begitu. Makanya sering saya bercanda kepada teman-teman ini di weekend school misalnya, dibawa anaknya ke weekend school, tapi mereka sendiri setelah drop anaknya, dia pergi belanja kemana-mana gitu. Jadi weekend school itu seperti apa? Tempat daycare sementara. Penitipan anak supaya mereka bisa belanja bebas. Banyak yang kena ini. Enggak, di sini enggak ada kan. Baik aja. Di sini enggak hanya di New York. Enggak beda. Enggak beda masalah. Jadi maksud saya adalah kalau kita ingin mengajar anak-anak kita, orang tua dulu belajar. Dan ini kejadian, ada anak-anak belajar di weekend school, kita tanya kemarin ulang apa? Muraja itu apa bahasa Indonesia? Ulangi hafalannya enggak? Enggak. Loh, kenapa? Enggak ada yang bimbing, enggak ada yang ngajarin. Loh, kenapa? Papa, mama kelihatannya nggak bisa juga baca Quran. Tapi papa mamanya selalu bawa anaknya belajar baca Quran itu. Nah, ini yang menjadi masalah, ini dilema ini. Ini dilema betul. Kita ingin mengajari anak kita supaya selamat dari derasnya sungai yang ada di pinggiran rumah kita ini. Tapi kita sendiri nggak bisa berenang. Ini yang menjadi masalah. Oleh sebab itulah maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum dulu baru ahlikum ini. Selamatkan diri kamu dulu baru keluargamu. Nah, kita jangan balik. Kita punya kepedulian menyelamatkan anak-anak kita, generasi kita, tapi kita sendiri belum tentu bisa menyelamatkan diri kita. Karena berapa ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk itu. Tentu ilmu pengetahuan ini tidak perlu menjadi seperti semuanya menjadi syekh atau ustadz atau imam atau apa segala macam. Tapi minimal ada basic yang kita miliki yang bisa kita transfer kepada anak kita itu. Sebab bagaimanapun juga, bahkan ketika anak kita itu sekolah di Islamic school, tetap rumah itu adalah madrasah bagi anak kita. Sekolah utama dalam hal agama itu harus ada di rumah. Kalau anak-anak kita kirim ke Islamic school, tapi di rumah tidak ada sama sekali pengajaran-pengajaran, misalnya mau makan diajar baca doa, dia hafal di sana, ketika pulang rumah lupa dia. Karena begitu makan nggak ada sama sekali tanda-tanda bahwa orang tuanya juga membimbing dia membaca doa itu. Maka sekolah Islam yang sesungguhnya itu ada di rumah. Ada di rumah kita. Maka rumah itu selalu saya ingatkan, jadikan 3 pusat M. Apa M-nya itu? Yang pertama adalah madrasah. Yang kedua adalah musalla, pakai shad, musalla. Yang ketiga adalah musalla, pakai sin. Apa itu musalla? Jadikan rumah kita tempat mengabdi kepada Allah. Masjid itu artinya tempat sujud. Sujud itu artinya ketaatan, mengabdi, pengabdian. Simbolnya sujud. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepada Allah sujud segala yang ada di langit dan di bumi, artinya taat kepada Allah. Maka kata sujud ternyata taat. Maka jadikan rumah kita itu tempat sujud, musalla, masjid. Ya. Artinya tempat kita taat kepada Allah. Makan halal, minum halal, makan baca bismillah, mau tidur baca doa, bangun juga ada sunnahnya, masuk kamar mandi. Itu kan musalla masjid kita, itu masjid. Itulah yang saya katakan rumah sebagai masjid kita. Ini sekali seminggu 2 jam diajar di masjid, 6 hari kemudian di rumah nggak ada sama sekali tanda-tanda itu. Maka praktek di masjid sana yang 2 jam oleh anak, kita transfer ke rumah kita itu. Ya. Jadi selain madrasah tadi itu, guru yang terbaik di madrasah tadi, iya ibu bapaknya.
Tapi kalau ibu bapaknya tadi nggak ada sama sekali, bagaimana bisa menjadi guru kan begitu? Yang kedua tadi musalla ya, yang ketiga musalla pakai sin. Apa itu musalla? Tasliyatun. Apa tasliyatun itu? Entertainment. Entertainment kan bukan lagu dangdut aja. Bukan lagu dangdut, bukan lagu rock. Tapi entertainment yang kita maksud adalah bagaimana kita menata rumah tangga sehingga anak-anak itu bisa merasakan ketenangan ada di rumah itu. Tentu yang paling utama adalah interaksi orang tua dengan anak itu sendiri. Kalau anak sendiri merasa resah dengan orang tuanya, tidak ada kasih sayang, pergaulan kita kasar misalnya dengan anak itu, maka anak itu tidak akan pernah tenang di rumah. Anak tidak akan pernah curhat kepada orang tuanya. Anak akan pergi mencari ketenangan di tempat lain dan akan curhat kepada orang lain. Karena gagal dia mendapatkan dari orang tuanya. Kalau anak gagal mendapatkan role model dari orang tuanya, maka dia akan mencari role model dari mana saja. Karena human nature kita ingin ada role model. Kalau kita seorang mahasiswa, role model kita guru. Kalau kita adalah bekerja di sebuah perkantoran, kita maunya role model kita itu adalah bos kita di kantor, kan begitu. Itu nature kita ingin ada role model. Sebagai umat ini, role model kita Muhammad SAW, begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, kan begitu. Maka dalam rumah tangga itu, role model itu orang tuanya. Dan kalau orang tua gagal menjadi role model bagi anak-anaknya, pasti dia akan mencari role model dari mana-mana saja. Makanya rata-rata generasi yang dapat orang tuanya gagal menjadi role model, ya role modelnya dari Hollywood. Jennifer Lopez gitu ya, Britney Spears, gitu ya. Siapa lagi? Jolie siapa tadi? Angelina dengan Brad Pitt. Brad Pitt ya. Jadi Brad Pitt, Jolie ini kan sudah bersama, sudah bertahun-tahun ya, sudah punya anak banyak tapi nggak pernah nikah. Nah sekarang anak-anak bisa jadi that is the role model gitu. Dan di mana-mana juga sudah dikatakan this is the best couple. Karena udah lama pasangan, nggak pernah pisah-pisah, tapi nggak perlu nikah. Nah ini anak kita bisa menjadikan role model itu. Kalau ternyata mereka gagal mendapatkan role model dari orang tuanya, maka sekali lagi rumah tangga kita ini harus menjadi pusat M tadi. Pusat M tadi. Sekali lagi madrasah. Jadilah guru yang baik kepada anak. Jadikanlah rumah tangga itu sebagai pusat pembelajaran kepada anak kita. Dan agama ini kan paling penting bukan hanya teorinya saja, prakteknya sekaligus. Sebelum tidur datangin anak itu, udah baca doa enggak? Oh, udah baca doa dulu sebelum tidur. Simpel-simpel aja. Ini harus kita biasakan, pembiasaan sebenarnya. Tapi kalau hal ini tidak pernah kita biasakan, ya ala biasanya enggak baca doa, langsung tidur ngorok, besok bangun juga langsung lompat lagi gitu. Setelah bangun besok subuh, langsung dia mungkin mau pergi sekolah, udah sholat enggak? Jangan-jangan dia belum sholat kan gitu, diingatkan lagi. Saya katakan kepada ibu-ibu cerewet yang untuk kebaikan enggak apa-apa lah. Mungkin ada anak yang mengatakan dalam hati, ibu saya cerewet, betul, enggak apa-apa cerewet untuk kebaikan. Kalau untuk anak, Enggak apa-apa ya. Bahagia banget. Boleh coba yang bersati. Begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sudah mulai menginjak teenager, apalagi sudah mulai dewasa? Ini juga sekali lagi masalah. Jadi anak-anak kita itu kan ada stages of age yang harus kita perlakukan berbeda-beda. Ketika dia masih di bawah 3 tahun, bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Mulai 5 tahun, khususnya 7 tahun, bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Dan sebenarnya pendidikan saya katakan tadi adalah mengembangkan yang sudah bagus. Jadi sebenarnya jangan sampai pernah terlambat. Itu kata yang terpenting. Jangan pernah terlambat. Do not be late. Kalau terlambat, maka penyesalan yang datang. Kita berkompetisi dengan environment. Dan anak-anak kita ini berkembang begitu cepat. Dulu masih ingat ketika kita berumur 18 tahun, 17 tahun, kita merasa ketergantungan kita ke orang tua masih sangat. Anak-anak di sini itu baru umur 13 tahun, 14 tahun sudah merasa independen betul. Jadi kalau kita mulai ajak mereka salat ketika berumur 12, 13 tahun, berat. Itu berat. Jadi kita mulai dari pertama. Ibaratnya tunas kayu, kita mau bengkokkan kemana itu bisa kalau udah kecil. Dan itulah makna tarbiyah. Tarbiyah itu artinya menjaga, mengembangkan, merunut gitu, shaping gitu. Bukan kayu besar kita tanam gitu. Itu layu jadinya. Atau di bawah angin jatuh gitu. Tapi dari bawah, dari tunas kita kembangkan misalkan. Nah, oleh sebab itulah maka kalau kita mau jujur, pendidikan generasi kita ke depan itu terpikirkan, tapi jangan lagi pikirkan ini yang sudah nikah ya. Yang semua sudah nikah ya.
pendidikan generasi kita ke depan itu terpikirkan saat kita mencari pasangan. Jangan lagi merasa, wah ini pasangan saya kurang, saya cari lagi yang lain. Ini pasangan saya ada kurang-kurangnya, cari lagi yang lain. Jangan yang gitu. Istilahnya Ustadz Tengku Zulkarnain kemarin kiai dari Aceh. Tengku Zulkarnain itu wakil sekian Majelis Ulama, datang ke New York kemarin di beberapa kota. Beliau bilang itu kan haknya laki-laki, tapi hak itu kan mau diambil atau tidak terserah saja. Kalau yang itu tadi itu. Jadi jangan merasa waktu saya mencari dulu ternyata ada kekurangannya, terus mencari yang baru. Jadi maksud saya adalah ketika Rasulullah mengatakan wanita itu dinikahin karena 4 hal. Tentu laki-laki juga demikian. Sebab terkadang ada feminis yang mengatakan kok wanita terus yang menjadi objek gitu. Laki-laki juga begitu, diterima lamarannya karena 4 hal itu. Ada yang diterima lamarannya karena memang gagah, ganteng gitu, terdidik dan sebagainya, seperti yang di samping saya ini kita Jadi ada yang karena gagah, ada yang karena materi, ada yang karena popularitas, macam-macam gitu. Tapi yang paling penting kan akhlak dan agamanya. Itu juga laki-laki. Makanya kan Nabi mengatakan kepada para orang tua, "In ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu." Siapa yang sudah datang kepadamu melamar anakmu, yang kamu reda dengan agamanya dan akhlaknya, maka terimalah. Itu kata Rasulullah kepada para wali-wali. Kenapa dahulukan akhlak dan agama? Dan wanita juga kenapa dinikahi? Agama yang paling utama. Fasfar li zati din, karena agama. Karena Rasulullah terfikir, dua-duanya beragama saja belum tentu bisa berhasil dengan generasi. Apalagi kalau salah satunya itu memang pelontang-pelontang, setengah-setengah gitu. Nah itu peringatan Rasulullah. Sebenarnya yang paling utama itu adalah karena generasi ke depan. Dan tentunya pendidik paling utama dan terutama dan yang pertama adalah orang tua, ibu-ibu kita. Makanya ibu deserve betul-betul respect 3 kali lipat dari bapaknya. Sahabat bertanya, siapa yang saya harus hormatin dan cintai? Ya ibu ke ibu 3 kali. Yang keempat bapaknya. Saya sebagai bapak yang akan punya anak 6 ini, ya kan, merasa diskriminasi. Masa anak saya 6 orang ini cinta kepada, hormat kepada istri saya 3 kali pada saya. Jadi kan diskriminasi. Ya tapi memang begitu kalau kita pikir lagi hasil. Kita pikir ibu-ibu itu luar biasa pengorbanannya gitu. Coba suami-suami kalau istrinya lagi hamil gitu ya. Dalam hamil coba lagi. Ya udah lama nggak hamil, coba lagi. Coba istrinya kalau lagi hamil 8 bulan, 9 bulan, coba taruh malam-malam tangan di perut ibu. Tendangannya itu keras. Orang masuk angin saja nggak bisa tidur. Ini ditendang, bisa nggak tidur itu istri. Coba lihat.